Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah yang baru bergabung. Kita ingatkan kembali hari ini kita sedang membahas tentang tema badai cobaan menjelang pernikahan. Dan sebelum kita lanjut lagi mendengarkan tausiah dari guru-guru kita akan kembali melihat sebuah video tayangan tentang batal menikah karena biaya yang begitu besar. Ini dia tayangannya. Senja kepada Tribun News menceritakan secara lengkap kejadian tersebut. Ia mengaku sudah menjalin hubungan dengan calon suaminya itu lebih dari 2,5 tahun lamanya. Pada Desember 2019, kekasihnya datang bersama keluarganya untuk melamar. Terlihat dalam video momen lamaran keduanya digelar sederhana di rumah wanita tersebut. Setelah itu keduanya berencana tunangan pada Desember 2020 dan menikah di tahun 2021. Saat perencanaan pernikahan sering terdapat perdebatan, Senja mengaku diberikan uang oleh calon suaminya sebesar 10 juta rupiah. Dia meminta Senja untuk membuat pernikahan mewah yang mengundang banyak orang. Lantaran adanya perdebatan itulah rencana pernikahan Senja yang akan dilangsungkan pada 2021 itu terpaksa dibatalkan. Nauzubillah summa nauzubillah ya, karena banyak banget yang begini nih. Kadang-kadang udah mau nikah, tiba-tiba minta yang namanya buat persiapan pesta harus sekian. Kalau di daerah Ustadz ada yang namanya uang panai ya. Panai. Nah itu gara-gara uang panai bisa nggak jadi nikah. Karena kalau semakin dia tinggi levelnya itu semakin besar uang panaiknya. Bisa sampai 1 miliar. Pernikahan cuma 200 juta. Waduh, duitnya cuma ada 10 juta lagi. Gimana nomboknya? Emang begitu Ustadz Maulana? Kalau dalam Islam itu memang harus pernikahannya mewah. Mau izin penjelasannya dong? Kan udah janji tadi. Silakan. Ustaz Ilman dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mohon izin tanpa menggurui, tanpa menyinggung, tanpa menunjuk atau tanpa menyindir siapapun, mohon izin. Ini kami sampaikan berdasarkan syariat Islam. Kalau berbicara tentang anjuran resepsi pernikahan dalam hukum Islam, hukum resepsi itu sunnah. Sekali lagi, hukum resepsi itu sunnah, tidak wajib. Maka kalau ada pernikahan, adakan syukuran, walimah. Walimahnya itu minimal seekor kambing yang disembelih. Dan mohon maaf, menikah itu sendiri pun, mohon maaf kalau bisa, tidak memberatkan kedua belah pihak. Nah, kalau memang perempuannya ke atas, usahakan turun. Kalau laki-lakinya ke bawah, usahakan naik sehingga ketemunya di tengah-tengah. Cari solusi, carilah orang yang bisa menyelesaikan perkara itu dengan apa? Dengan cara untuk menyatukan pendapat, bukan ego dengan pendapat masing-masing. Tidak seperti itu. Carilah orang penengah. Gimana solusinya ini? Uang panainya sekian. Wah, kemampuannya sekian. Kalau begitu ketemu di sekian. Ketemu di sekian. Nggak usah saya sebut nilainya. Enggak, bukan tawar-menawar sebenarnya. Bukan tawar-menawar. Karena sebenarnya ini. Iya. Saya kan ngomong dalam hati itu padahal. Sebenarnya ini adalah bentuk aplikasi dari bentuk kesyukuran. Rasa syukur itu berdasarkan kemampuan. Syukur lewat lisan, syukur lewat hati, dan syukur lewat perbuatan. Makanya mohon maaf tanpa menggurui. Kita umumkan aja di masjid akan ada pernikahan. Kita umumkan datang syukuran. Itu aja. Kalau nama syukuran itu tergantung dari kemampuan. Tidak usah memberatkan kedua belah pihak. Sesuaikan keuangan. Oh, keuangannya bisa sewa gedung. Silakan. Kalau tidak bisa sewa gedung, kayaknya cuma di rumah deh kasih makan orang. Ya sudah, tidak sempat kasih makan anak yatim aja. Ya sudah seperti itu. Jangan sampai gara-gara itu merepotkan. Karena kita harus memikirkan ke depannya. Biaya hidup setelah pernikahan, itu yang harus dipikirkan. Jangan, ada namanya begini, mohon maaf, ada namanya mahar. Beda dengan mahar ya. Kalau ini uang untuk resepsi. Uang resepsi ini kalau di Makassar namanya uang panai. Nah, itu uang panai beda lagi sama mahar, karena uang panai ini yang dipakai untuk acara pesta besar-besaran. Nah, makanya kayak mengadakan undangan seperti ini. Kalau begitu kita patungan. Gengsi itu pasti karena gengsi kan? Ya Allah. Bisa dibahas nih. Kan lagi dibahas ini. Jadi berdasarkan kemampuan.
Maka sebagai jadi resepsi itu sebenarnya dalam hukum Islam pemberitahuan. Ditaburkan bunyi-bunyian untuk pemberitahuan supaya nanti kelak setelah dia berumah tangga tidak jadi fitnah. Lah, ya sudah suami Dia istri. berdua gandengan jalan itu siapa itu? Istrinya. Oh, Kenapa gitu. tahu? Oh, dia bikin acara dulu. Nah, makanya sebaiknya kita sebagai rasa syukur, pemberitahuan dan menghindari fitnah. Jadi tujuan resepsi itu bukan untuk apa tadi dibilangnya Mas Fadli? Gengsi. Bukan itu. Yang mana? Bukan itu. Bukan resepsi maksudnya. Oh, iya. Bukan apa? Bukan gengsi. Bukan gengsi, bukan mewah-mewah, bukan apalagi nauzubillah. Oh, perjamuan terhina adalah jamuan apabila terjadi dipisah-pisah. Khusus orang kaya duduknya di sini, khusus orang miskin duduknya di sini. Itu sebenarnya jangan. Nauzubillah min Karena dzalik. mengundang murka. Bener, tapi emang gitu sih ya, maksudnya kalau ada tips nih buat jamaah mungkin yang punya uang lebih dari keluarga perempuan, kalau cuma gara-gara gengsi, kasih aja dulu titipin uangnya ke cowoknya, ntar cowoknya bawa balik, iya kan? Kok tahu? Iya. Kan ada yang begitu juga. Ada. Aku malu. Kalau begitu aku titip. Kau mau Iya. uang ini ke sini. Karena ya? pasti Pura-pura. saudara dengar semua. Iya, pura-pura. Berapa seserahannya uangnya gitu. Pura-pura itu uang dari kamu. Iya, udah habis waktunya, kita Oh, lanjut yang lain ya. Oke, jamaah. Masya Allah ya, ngomongin masalah pernikahan ini banyak banget konfliknya. Apalagi udah dekat hari H nih. Oke, tiba-tiba kita mau pakai baju adat apa ya? Yang satu beda adat, ya, suami istri beda adat. Pakai baju adat ini ya? Enggak, pakai baju adat ini aja. Jangan dong orang tuaku mau ini. Enggak bisa, orang tuaku maunya ini. Ini kan pernikahan cuma bukan berdua. Habis acara ini kita akan diundang orang. Iya. Itu ribut tuh, gara-gara kita mau menyatukan dua keluarga. Nah ini gara-gara berdebat masalah pakaian aja bisa gagal nikah ini. Namun izin nih, Ustadz Hilman nih, ini kan berkaitan dengan tadi sebelumnya ya. Beda Ustadz, ya. adat, beda adat. Karena berbeda pendapat, beda adat. Kadang-kadang tuh ego tuh muncul masing-masing dari keluarga. Sampai gara-gara keluarga nih dua orang nggak nikah jadinya. Mau izin penjelasannya silakan, tafadhol. Iya, Masya Allah, Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Mas Fadli, jamaah Islam itu indah yang dicintai Allah. Memang dalam proses menuju hari H pernikahan, betul, ada ujian, ada cobaan yang mungkin datang menghampiri dan kita harus jalani itu. Termasuk ujian dari orang-orang terdekat, termasuk keluarga kita. Saya kira ada beberapa tahapan yang perlu kita hadirkan. Pertama begini, kita tidak bisa menyentuh dulu keluarga pasangan kita. Pertama, yakinkan keluarga kita sendiri. Jadi internal kita komunikasikan agar kemudian kita punya pemahaman yang sama, punya langkah yang sama. Karena kita tidak bisa merubah keluarga pasangan. Yang bisa pertama kali kita lakukan adalah memahamkan kepada keluarga kita sendiri tentang apa? Tentang proses pernikahan yang akan kita jalani. Satu. Nah yang kedua, terkait dengan keluarga pasangan, maka komunikasikan dengan pasangan kita gitu. Ingat ya, sesuatu yang baik, jika jalannya dimudahkan, maka akan mendatangkan kebahagiaan dan keberkahan. Contoh, urusan mahar ya. Bagaimana sih sebenarnya idealnya daripada mahar itu? Idealnya adalah seorang laki-laki memberikan mahar terbaik untuk calon istrinya. Dan calon istri memberikan kemudahan untuk calon suaminya ketika memberikan mahar gitu. Ingat ya, mahar itu adalah tanda kemuliaan yang kita berikan kepada calon pasangan kita, wahai laki-laki. Makanya laki-laki, ayo kata Ustaz Maulana, naikin kita, kemudian berusaha yang keras. Karena memang pada akhirnya yang good looking akan kalah sama yang good rekening katanya. Dan ini kan jadi jadi motivasi untuk kita. Maka laki-laki yang baik yang memuliakan istrinya dengan mahar terbaik. Dan istri yang baik yang memudahkan laki-lakinya untuk memberikan mahar terbaik bagi dirinya. Insya Allah sebenarnya ujian pasca pernikahan itu jauh lebih mahal sebenarnya. Kalau mohon maaf ya, harta kita dihabiskan ketika hari H pernikahan, resepsi misalnya, maka saya khawatir nanti satu hari setelah pernikahan itu malah jadi persoalan yang berat untuk kita. Maka ayo komunikasi antar keluarga. Pastikan apa yang terbaik untuk keluarga kita. Memang kadang-kadang mungkin kalau pasangannya nggak ada masalah. Tapi keluarga besarnya Ustadz. Ya kan tadi kata Mas Fadli.
Ini Ustadz anak saya satu-satunya, ini Ustadz keluarga besar saya, gimana dong kata tetangga. Masya Allah ya, kalau kita dengar kata orang mah gak akan ada habisnya. Betul. Betul nggak? Pasti akan ada aja orang yang melihat kita dengan sisi kekurangannya. Maka ingat orang tua, jangan gadaikan egomu ya untuk mengambil kebahagiaan putra-putrimu. Selama dia sudah menemukan calon yang baik, orangnya baik dan cukuplah untuk pernikahan, maka izinkan dia tanpa harus berdebat. Bayangkan, sebelum nikah aja banyak debat. Bagaimana nanti kalau setelah menikah? Nauzubillah min Yuk dzalik. bismillah, lembutkan hati. Mudah-mudahan kita Amin. bisa menghadirkan komunikasi yang terbaik. Amin, amin ya rabbal alamin. Makasih banyak Ustadz Hilman atas penjelasannya. Pesta mewah, selesai pesta rumahnya ngontrak. Nauzubillah min dzalik. Mendingan buat beli rumah ya. Ini Masya Allah, terima kasih banyak nih diingatkan semuanya juga buat jamaah yang ada di rumah. Nah sekarang waktunya kita menjawab pertanyaan nih jamaah ya. Sudah banyak pertanyaan yang masuk juga di sosial media. Kalau gitu kita langsung aja masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Kita masuk ke pertanyaan, wah ini yang terakhir nih. Ini dari, wah Yunisara Yunet nih bukan. Ini dari Yunisara _71. Assalamualaikum, ya Ustadz Ustazah. Saya mau nanya nih, bagaimana membedakan hal-hal yang terjadi sebelum nikah itu? Memang cobaan atau ternyata tanda-tanda itu bukan jodoh kita? Terima kasih Ustadz Ustazah. Nah ini kayaknya Ustadz Syam yang lebih paham nih kalau misalnya dia tahu yang mana yang jodoh yang mana yang bukan. yang lebih paham. Silakan Ustadz Syam, berdasarkan pengalaman pribadi aja nggak apa-apa. Tapi guru Ustadz Ilman, Ustadz Maulana, Mas Fadli, sebenarnya kita di sini semua berpengalaman, cuma saya mungkin yang paling dekat atau saya yang paling terbaru gitu, yang terupdate. Alhamdulillahirrabbilalamin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bagaimana membedakan antara ujian pranikah atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, karena semua fase hidup akan ada cobaannya. Fase hidup cobaan remaja, fase hidup percobaan dewasa, kemudian menjelang pernikahan, semua akan ada ujian dan cobaannya. Tapi kita mau membedakan antara ini benar-benar cobaankah atau ini tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ini bukan jodohmu. Subhanallah. Maka yang pertama, kalau ia memang cobaan, setelah kita berusaha maksimal, setelah kita berikhtiar maksimal, bersabar menghadapinya, ternyata tetap jadi juga, maka insya Allah lulus menghadapi ujian atau percobaan pernikah tadi. Kalau sudah berusaha maksimal. Kalau itu adalah memang bukan jodoh, bagaimanapun usaha maksimalnya, semaksimal apapun ikhtiarnya, kalau enggak jodoh tetap enggak bakal bisa jadi. Subhanallah. Kenapa? Karena Allah yang menentukan rezeki, ajal dan jodoh kita. Jadi membedakannya seperti apa? Kalau sudah dimaksimalkan ikhtiarnya, ternyata tidak jadi, berarti Allah yang tidak menginginkannya terjadi. Tapi kalau belum usaha maksimal, sudah lihat, kayaknya dia tidak baik dibuat saya. Gitu aja dia masih ngontrak, masih ngekos dia, subhanallah. Gimana nanti gitu, masa sampai anak 3 masih ngekos terus, subhanallah. Berarti tidak jadi dia, tidak lulus dia dengan ujiannya, cobaannya. Kenapa? Belum berusaha maksimal bersabar, belum berusaha maksimal ikhtiari, apalagi di luar yakni urusan-urusan syar'i. Tapi kalau misalnya kelihatan sebelum nikah, ya Allah ternyata orangnya tidak sholat. Ya Allah ternyata sering menyakiti perasaan orang tuanya. Ya Allah ternyata dia zalim terhadap orang lain. Maka ternyata ini menjadi pertimbangan. Kenapa? Pertimbangannya syar'i. Pertimbangannya urusan agama. Pertimbangannya adalah urusan sampai akhirat. Pernikahan. Ada misalnya perjanjian pranikah. Dikasih tahu sebelumnya. Kalau habis nikah saya akan menjadikanmu nomor 2 dalam hidupku, wanita nomor 2. Kenapa? Karena wanita nomor 1 selamanya adalah ibuku. Lalu berkata calon pengantin perempuannya, saya tidak mau, pokoknya saya nomor 1, ibumu yang nomor 2. Berarti sudah tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ternyata dia tidak mau mengalah. Subhanallah. Maka ujian itu pasti ada dan ternyata manusia harus melewatinya, yakni dengan batas maksimalnya. Kata Allah dalam Al-Quran, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Ternyata ketika kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, mestinya
kita berusaha maksimal untuk melewatinya. Karena apa yang diberikan Allah kepada kita sebagai ganjarannya, balasannya adalah sesuai dengan usaha kita. Kalau sudah berusaha maksimal ternyata mentok, oh berarti memang itu adalah keputusan dari Allah Subhanahu wa Masya taala. Allah. Allah taala alam. Bener kan Ustadz Bohana kan? Iya. Dia paham. Karena Ya, masih paham, Bang. dekat Tapi tunggu waktunya. dulu nih, aku mau nyampe nih. Apa Kepada tuh? jamaah, segeralah download aplikasi Alobank. Karena banyak keuntungan dari Alobank. Cukup scan QR dan upgrade ke Aloprime. Dapatkan bonus Rp25.000 dalam bentuk poin. Dan langsung dapat dibelanjakan loh. Wah, ayo cepat-cepat download ya. Apa-apa? Jadi gini, Apa nih, apa nih? Tentang apa? ada pertanyaan. Iya. Ini kan gini ya Ustadz Syam, Ustadz Hilman. Kok aku nggak diajak? Ada yang ngomong begini, Ya. ini Gimana? dia mau nikah, dia tuh janda sama Iya. duda. Hah? Iya. Tapi dia nggak dapat izin dari anaknya restunya. Itu Anaknya gimana merestui. Itu? Iya, itu tetap dijalankan nggak pernikahannya? Oh, jadi anaknya Le, belum le, le. kasih restu. Iya. Kamu nyindir saya ya? Ih, siapa yang ninjer orang cuma nanya doang, ini kan pertanyaan. Kan ngomongin duda Pertanyaan. tadi. Iya. Dapat restu dari Nggak anaknya. dapet ternyata anaknya marah, Oh. nggak bisa, abang nggak boleh nikah, abang nggak boleh nikah lagi, keceplosan deh tuh. Itu gimana ya? Udah gini aja Mas Fadli, Ustaz Bohana sabar. Ini yang satu kepancing, ini yang satu mancing. Abis ini kita bahas kali ya. Ya, lagian juga suzon aja sih. Yang di rumah jangan Tadi kemana-mana ya. bilang apa itu? Tetap di Islami Tunda jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Jadi dudanya itu nggak boleh nikah sama Oh, anaknya. gitu. Aduh.